Diawali dengan memperlihatkan sebuah sekolah SMA di Jepang bernama Sujuran, yang mana sekolah ini didirikan berdasarkan tidak ada alasan. Karena selain para guru tidak pernah mengajar, para murid pun bisa seenaknya keluar masuk kelas, berpakaian tanpa aturan, dan hanya gelut saja sepanjang hari. Dan kisah akan berfokus pada seorang murid baru bernama Takuya Genji, seorang anak dari ketua Yakuza paling berbahaya di kota tersebut. Pada adegan ini, Genji terlihat mempilok nama seorang murid paling berkuasa di sekolah ini dan menggantinya dengan nama dia sendiri, sebagai suatu simbol bahwa Genji berambisi besar untuk menjadi penguasa baru di sekolah Suzuran ini. Sementara itu, kita akan melihat acara pembukaan tahun ajaran baru di mana di situ ada beberapa staf guru dan para siswa. Dan saat seorang perwakilan siswa baru sedang membacakan sepatah dua patah kata, tiba-tiba dan ya, ada murid lain yang tiba-tiba menendangnya, di mana murid tersebut dengan polontongnya mengatakan bahwa untuk menjadi seorang pria sejati dibutuhkan mental dan tinju yang kuat. Dan dia berambisi untuk menjadi penguasa baru di sekolah Sujuran ini. Untuk kemudian muncullah seorang murid baru lain bernama Hiromi. Ini parasnya, di mana si Hiromi ini mengatakan bahwa si murid tersebut penuh omong kosong hingga terjadi keributan di antara para siswa baru tersebut. Tak lama satu sekolah pun dikejutkan dengan kemunculan para Yakuza di luar, di mana mereka sedang mencari salah satu murid bernama Serizawa karena si Serizawa telah membuat salah satu anak buahnya masuk rumah sakit. Perkenalkan, dia adalah Ken, salah satu orang kepercayaan bos dari kelompok Yakuza ini, di mana dia disuruh membeli minuman oleh rekan setimnya karena dianggap kurang memiliki sima untuk menggertak para murid di sekolah Suzuran ini. Dan ketika sekolahnya sedang didatangi para Yakuza asli, sang penguasa sekolah Sujuran sendiri terlihat sedang berada di rumah sakit. Dan inilah Paras Tamao Serizawa, orang terkuat di sekolah Suzuran. Sebenarnya dia belum bisa disebut penguasa sih, cuma untuk sementara dialah orang yang paling kuat di Suzuran karena memiliki banyak sekali pengikut berkat perjuangannya dari kelas 1 sampai sekarang di kelas 3. Ini adalah Tokyo, salah satu anak buah Serizawa, di mana si Tokyo ini didiagnosa mengidap penyakit kanker otak dan diharuskan mendapat operasi dalam waktu dekat. Terlihat bahwa Tokyo nampak menunjukkan dirinya baik-baik saja, yang padahal Serizawa diam-diam sudah mengetahui kondisi yang dialami si Tokyo ini. Saat akan kembali ke sekolah, Serizawa pun meminjam motor milik Tokyo, di mana sebenarnya Serizawa kurang begitu mahir dalam mengendarai sepeda motor, dan benar saja, dia menabrak sebuah mobil yang terparkir di sana. Tak lama muncullah polisi yang sedang mencari Serizawa, di mana polisi tersebut berniat untuk menangkapnya atas tindak kekerasan yang membuat salah satu anak buah Yakuza masuk rumah sakit. Terjadi kejar-kejaran beradrenalin di antara mereka berdua, di mana mobil yang dikendarai Pak Polisi akhirnya terguling yang membuat Serizawa mendapat masalah baru. Sementara itu, para Yakuza tadi masih berteriak memanggil nama Serizawa. Tapi justru yang muncul adalah Genji, di mana saat Genji hanya numpang lewat, para Yakuza itu pun langsung menyerangnya. Yang justru mereka sendirilah yang harus babak belur oleh Genji seorang.
Tatkala Serizawa muncul, betapa kagetnya dia saat melihat para tamunya sudah babak belur oleh murid baru, yakni Genji. Kemudian tak lama muncullah Pak Polisi tadi untuk menangkap Serizawa, hingga Genji akhirnya menyadari bahwa orang tersebut adalah Tamao Serizawa, sang murid terkuat di sekolah Suzuran. Dan inilah Ground Zero. Selanjutnya kita akan melihat Genji sedang berada di sebuah bar di mana Genji ini sedang dekat dengan seorang gadis penjual sayuran bernama Ruka. Ini parasnya. Genji sendiri sebenarnya orang yang cukup baik dan tidak terlalu suka bertarung. Namun karena statusnya sebagai seorang anak ketua Yakuza di kota tersebut, membuatnya mau tidak mau harus bisa menguasai sekolah Suzuran untuk menunjukkan kepada ayahnya bahwa dia cukup berpotensi untuk menggantikan posisi ayahnya kelak. Singkat cerita, esok pun tiba. Ketika Serizawa dan gengnya sedang bermain ludo, tiba-tiba muncullah Genji yang langsung menantang Serizawa untuk bertarung dengannya. Namun beruntung, Tokyo yang merupakan sahabat lama Genji waktu di SMP dengan cepat menahan Serizawa untuk tidak meladeninya. Karena perlu Genji tahu bahwa untuk menguasai sekolah Suzuran, Genji tidak bisa langsung menantang Serizawa begitu saja tanpa memiliki pengikut, karena Genji harus mengalahkan kelas-kelas lain terlebih dahulu sebelum langsung melawan Serizawa. Dan agar tidak terjadi pertarungan di antara mereka, Tokyo mengatakan agar Genji harus bertarung dulu dengan seorang murid kelas 2 bernama Rindamen. Genji pun mulai mencari di mana keberadaan Rindamen kepada para murid di sana, di mana para murid tersebut mengatakan bahwa Rindamen adalah sosok monster yang mustahil dilawan, yang mana dikabarkan si Rindamen ini pernah mengalahkan 50 orang hanya sendirian saja, dan itu sudah menjadi bukti kuat bahwa Rindamen bukanlah sosok yang sepadan dengan Genji. Dan saat kemunculannya, Genji akhirnya bisa melihat langsung seperti apa bentukan si Rindamen ini, di mana dia memiliki perawakan yang tinggi besar dengan sepatu boot dan jaket hoodie, sehingga Genji merasa bahwa ini bukanlah waktu yang tepat untuk melawannya. Tak lama muncullah si Ken, sang anggota Yakuza paling culun, di mana dia ternyata salah paham dengan menganggap Genji adalah Serizawa. Sehingga saat Genji memukul perutnya, si Ken langsung ngagoprak begitu saja yang membuat Genji kepanikan. Setelah menjelaskan kesalahpahaman tersebut, akhirnya Ken mau mengerti di mana mereka justru berteman baik, dan ketika Ken mendengar curhatan Genji tentang keinginannya untuk menguasai sekolah Suzuran, Ken pun berinisiatif untuk membantunya atas dasar tidak ada alasan. Dengan tutorial yang dibuat langsung oleh si Ken, Genji pun memulai perjuangannya dengan menguasai kelasnya sendiri terlebih dahulu, yang mana dengan buku tutorial buatan si Ken, Genji pun hubak-habek dengan langsung murang-maring menghajar jagoan kelasnya hingga si jagoan tersebut menyerah dan menjadi pengikut si Genji. Jagoan ini bernama Chuta. Ini parasnya. Dengan Chuta dan seisi kelas di pihaknya, Genji pun diberi penjelasan dengan struktur kelompok terkuat di Serizawa. Dimulai dari kelas 2, sebuah kelompok geng motor yang diketuai oleh Bando, tapi mereka tidak ada hubungan dengan Suzuran karena lebih fokus untuk menguasai jalanan ketimbang sekolah Suzuran sendiri. Selanjutnya ada kelas 1, yakni trio Ebizuka yang diketuai oleh Hiromi yang kita lihat tadi di awal. Memiliki 2 rekan lain, yakni si masker dan si rambut kepang. Lalu ada Rindamen yang pernah ditemui langsung oleh Genji tadi. Namun Chuta menjelaskan bahwa Genji tak perlu melawannya karena dia lebih mirip seperti seorang monster, berada di level lain dan menghindari pertarungan yang ada di Suzuran. Karena monster yang sesungguhnya adalah si Tamao Serizawa, sang ketua kelompok paling kuat di Suzuran, memiliki anak buah yang kuat-kuat di antaranya. Ada Tokaji, sang ahli strategi dan merupakan otak dari semua aksi yang dilakukan oleh Serizawa. Lalu ada Soji, satu-satunya murid yang menguasai ilmu bela diri judo. Kemudian Tokyo, si penyakitan yang merupakan sahabat lemah Genji waktu di SMP. Dan terakhir ada Mikami Brother,
yang baru saja bergabung dengan kelompok seri Jawa ini. Tapi dari semua jagoan itu ada satu jagoan yang sering dikalahkan oleh seri Jawa tapi tidak mau bergabung, namanya Makise. Ini orangnya. Tapi dia memiliki satu kelemahan yang sebenarnya dimiliki oleh semua orang termasuk saya, yaitu wanita. Untuk itu Genji pun menemui Ruka dan memintanya untuk mengajak teman wanitanya datang ke sebuah bar, untuk kemudian menemui Makise dan mengundangnya dalam sebuah pertemuan bernama Love Group. Dengan gaya klasiknya ala mafia, Makise pun datang dengan begitu percaya diri, yang mana saat Ruka dan teman-temannya muncul, Makise bertingkah konyol. Acara itu pun berlangsung konyol, yang mana saat Makise tak berhasil mendekati si wanita, Ken pun menyuruh Chuta untuk menjalankan rencana B, yaitu berpura-pura mengganggu pasangan Makise, sehingga saat Makise membela dia bisa dianggap pahlawan. Namun ternyata itu semua gagal total tatkala Ruka menancapkan sebilah garpu ke kepala Chuta, sehingga rencana busuk mereka akhirnya ketahuan oleh Ruka. Alhasil, Ruka pun pergi dan mengatakan bahwa Genji adalah seorang bajingan. Sebagai anak sang ketua Yakuza sekaligus orang yang hobi gelut, ternyata Genji bisa juga menangis hanya karena seorang perempuan. Di mana saat Ken mengajak Makise ke tempat pijat plus-plus, Makise pun lagi-lagi tak mampu menahan tembakannya, yang membuat Genji harus membeli celana pengganti untuk orang ini pakai. Atas niat kayangnya tersebut, Makise pun akhirnya mau bergabung dengan Genji dan mereka akan bersama-sama berjuang untuk mengalahkan si Serizawa. Setelah Makise bergabung, Genji pun menemui jagoan lain namanya Izaki. Ini orangnya. Diketahui Izaki ini terkenal dengan kecurangannya dalam bertarung, dan itu dibuktikan saat dirinya sengaja mengepung Genji tanpa ada Chuta dan Makise bersamanya. Tapi apa yang terjadi melihat semangat bertarung Genji yang berulang kali bangkit dari ketidakberdayaannya, Izaki pun akhirnya simpati dan memutuskan untuk bergabung dengan Genji. Dengan bergabungnya Chuta, Makise, dan Izaki, Genji pun mendirikan kelompok yang bernama GPS alias Genji Perfect Seiha, di mana hal itu ternyata membuat Ken cukup senang karena bisa membantu Genji untuk meraih cita-citanya menjadi penguasa sujuran yang dulu tidak pernah bisa dicapainya waktu masih di sekolah. Sampai suatu waktu ketika Izaki sedang sendiri, muncullah Tokaji si culas, di mana dia diam-diam berniat menghancurkan kelompok Genji tanpa sepengetahuan dari Serizawa. Alhasil Genji pun marah besar di mana dia memutuskan untuk langsung menghajar semua jagoan yang ada di setiap kelas demi mendapatkan pengikut secara cepat dan segera melawan Serizawa untuk menjadi penguasa sujuran. Kaji si culas pun kembali berulah dengan menjalin kesepakatan dengan Bando, si ketua geng motor, yang mana Tokaji menawari Bando beberapa pengikut asalkan Bando mau menculik gadisnya si Genji, yaitu si Ruka.
Kembali ke si Ken, di mana bosnya akhirnya mengetahui bahwa Ken berteman dengan anak dari ketua Yakuza saingannya, yang mana si Ken disuruh untuk menghabisi ayahnya si Genji sebagai permintaan maaf atas semua kegagalan yang telah dilakukannya. Namun karena sudah merasa dekat dengan Genji dan tidak tega jika harus menghabisi ayah sahabatnya sendiri, Ken pun harus nekat tidak melakukan hal tersebut dan justru menemui ayahnya Genji dan menitipkan sepucuk surat untuk ayahnya. Sementara itu, Bando and the Gang pun berhasil menculik Ruka dan dibawa entah kemana. Sehingga saat Genji dan yang lain mengetahui hal itu, dia pun dengan cepat pergi ke markas Bando untuk menyelamatkan si Ruka. Di mana saat Bando muncul, dia pun menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa Ruka adalah pacarnya Genji. Hingga akhirnya terkuaklah bahwa Tokaji si culas telah mengadu domba kelompok mereka berdua untuk kepentingan kelompok si Serizawa. Namun karena anak buah Bando telah babak belur oleh Genji dan kelompoknya, Bando pun meminta satu telinga Makise sebagai permohonan maaf atas semua keributan yang ditimbulkannya. Namun sebagai ketua yang gentle, Genji memilih untuk memotong telinganya sendiri, di mana hal itu merupakan sikap tanggung jawab seorang cowok sejati. Dan karena melihat etikat baik dari Genji, Bando pun tidak membiarkan hal itu terjadi. Dengan cepat Genji pun pergi ke markas Serizawa untuk membebaskan Ruka. Dan saat Serizawa muncul, dia pun langsung membogem si Tokaji karena telah bertindak tidak gentle tanpa sepengetahuan dirinya. Saat Genji pulang ke rumah, sang ayah pun memberikan surat titipan dari si Ken yang isinya tertulis agar Genji tetap semangat dan terbang seperti burung gagak Crow Zero. Tibalah hari di mana Genji akan melawan kelompok Serizawa. Genji, Makise, Chuta, Izaki, dan pengikutnya pun berjalan di tengah hujan yang deras, yang mana hal itu sama sekali tidak membuat mereka gentar karena payung yang mereka bawa cukup bagus dan mahal. Di sisi lain, kita akan melihat Tokyo sedang akan melakukan operasi, di mana dia dengan gagahnya memilih untuk berjalan sendiri menuju ruang operasi, dan saat itu sangat cowok banget. Bersamaan dengan Tokyo di operasi, Genji pun akhirnya tiba di lapangan sekolah untuk bertarung melawan Serizawa. Yang mana saat waktunya dimulai, muncullah si culas Tokaji yang akhirnya dimaafkan oleh Serizawa dan dibiarkan untuk ikut bertarung dengannya. Dan saat waktunya dimulai, Genji pun teriak, "Hurrah!" Jika dilihat dari jumlah, jelas kelompok Serizawa lebih banyak dari Genji, di mana hal itu ternyata membuat Genji dan kawan-kawan nampak kelelahan saat melawan anak buah dari si Serizawa ini. Dan sebuah keberuntungan terjadi ketika Bando dan geng motornya muncul, di mana Bando ternyata memiliki kekesalan tersendiri kepada kelompoknya Serizawa dan memilih untuk memihak dan membantu Genji mencapai tujuannya.
Setelah pertarungan berlangsung sengit, semua orang pun terlihat tak berdaya terkecuali Genji dan Serizawa, di mana Genji membetulkan rambut kerennya seolah dirinya hanya memakai sampo. Terjadi pertarungan sengit di antara mereka berdua, yang mana pertarungan ini adalah pertarungan antara cowok sejati, tanpa senjata, tanpa rantai, tanpa golok, tanpa celurit, layaknya tawuran anak STM, di mana mereka hanya mengandalkan mental, pukulan, dan jiwa sebagai pria sejati. Dan ketika mereka berdua tersungkur, Serizawa terlihat sudah tak kuat berdiri hingga dia mengaku kalah dari Genji. Sementara itu, si Ken sendiri terlihat dibawa ke dermaga oleh sang bos, di mana bosnya memberikan jas kesayangannya kepada Ken, dan akibat menolak perintahnya, sang bos pun terpaksa harus menghabisi si Ken sebagai contoh untuk anak buahnya yang lain. Saat sudah ditembak dan ditelemkan ke dalam air, Ken ternyata masih hidup, di mana jas yang diberikan si bos ternyata anti peluru, yang akhirnya menguak fakta bahwa si bos masih memiliki hati nurani dengan membiarkan si Ken tetap hidup. Setelah Genji berhasil mengalahkan Serizawa yang notabene adalah terkuat di sekolah sujuran, hal itu tidak berarti bahwa Genji telah menguasai sujuran karena Genji masih harus melawan monster level lain yakni Rindamen. Saat Genji menyerang, dia pun langsung terjengkang oleh satu pukulan yang dilayangkan oleh Rindamen, di mana dia mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menguasai sekolah sujuran, karena begitu Genji keluar dari sekolah ini, maka akan ada orang kuat lain yang menggantikan posisi Genji. Tak ingin banyak bacot, Genji pun langsung menyerang kembali, dan film pun tamat.